Kita mau bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mau menjadi tamu kita dalam Story of Life-nya Inang Pendeta Klenta N Simbolon, salah saya, MD THM. Benar Kak? Benar. Shalom Kak. Boleh sapa-sapa dulu jemaat yang ada di rumah? Semuanya, Amang Inang dan semua teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, kita saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Lenta saja ya, saya bilangnya ya Kak, nggak apa-apa ya Kak. Nah, gimana sih Kak? Awalnya Kakak itu mengambil pelayanan di hidup Kakak, apa saja? Pelayanan awal Kakak ini apa sih Kak? Pertama kali? Yang paling awal banget Awal maksudnya. banget pelayanan Kakak. Oh, dulu tuh waktu saya selesai CD, mungkin kita semua juga pernah mengalami ya yang udah gede-gede gitu ya. Waktu CD itu di kampung saya di Siantar, habis CD itu Amang Borhangir nyuruh saya harus jadi guru sekolah minggu. Ditembak Kak? Ya, tanpa ada pembinaan, persiapan, pokoknya harus jadi guru sekolah minggu. Ya udah, karena memang guru nggak banyak, saya langsung terima aja. Jadi belajar di dalam gitu, learning by doing. Jadi yang nggak pernah tahu gimana ngajar anak-anak, mau nggak mau dihajar aja waktu itu. Jadi melayani itu belajar di dalam gitu lah ceritanya. Jadi melayani sambil belajar. Betul. Ya Kak. Terus bagaimana Kak? Apa yang Kakak alami pada saat pelayanan awal-awal? Kalau dulu sih jujur ya, mungkin gak cuma saya yang ngalamin ya, mungkin juga teman-teman yang dari kampung kayak saya juga ditembak langsung begitu, entah sama pendeta, entah sama Mempurhangir atau Sintua, gak paham sama sekali sebenarnya. Cuman disuruh melayani anak-anak jadi guru kan kayaknya pekerjaan yang baik juga gitu kan, melayani di gereja apa salahnya? Jujur nggak paham sebenarnya, tapi tetap dikerjakan aja karena itu pekerjaan yang baik gitu. Oke Kak. Kak, Kakak mengambil panggilan hidup sebagai hamba Tuhan. Apakah ini memang sesuatu yang Kakak cita-citakan dalam hidup Kakak, atau memang Kakak sebenarnya punya cita-cita dulu yang lain nih? Kalau kita cerita nggak sih Kak? Gimana Kak? Ini panjang nih ceritanya, gimana? Nggak apa-apa Kak, teman-teman di rumah, Amang Inang semua pasti pengen dengar Kak. Gimana? Ya, jadi dulu ketika saya lulus SMA, sebenarnya saya ingin sekali jadi pendeta. Terus saya bilang sama orang tua saya, Mak, Pak, saya mau jadi pendeta. Terus waktu itu kompak lah, keduanya bilang nggak boleh. Alasannya tahu nggak kenapa? Mereka bilang pendeta itu nggak punya uang. Nggak punya uang. Nggak bisa jadi orang kaya. Nggak bisa jadi orang kaya karena nggak punya uang nggak bisa jadi kaya. Betul. Jadi mereka itu mengimpikan tuh anaknya itu mesti jadi orang kaya. Mesti bisa bangun rumah orang tua besar, punya mobil banyak mungkin gitu ya. Jadi ketika saya bilang jadi pendeta langsung nggak boleh. Walaupun saya rindu sekali sebenarnya mau jadi pendeta karena saya terinspirasi dari seorang pendeta perempuan waktu itu, pendeta saya di kampung tuh. Kayaknya kalau khotbah itu berwibawa sekali. Terus saya bilang sama Tuhan saya mau jadi pendeta nanti gitu. Tapi karena udah dilarang ya, saya kan anak yang berbakti ya. Saya ikut aja lah ya, saya ikut aja. Terus habis itu saya disuruh harus masuk ekonomi. Pokoknya harus masuk ekonomi supaya kalau lulus langsung cepet-cepet kerja, dapat duit banyak gitu kan. Masuk ekonomi nih kan? Ya, saya lulus di USU waktu itu, akuntansi USU. Memang bener sih, sebelum saya lulus itu langsung kerja magang di perusahaan. Terus setelah lulus langsung direkrut di situ, ya memang cepat-cepat kerjanya sih. Cuman memang karena dari USU pun saya melayani di mahasiswa ya, saya merasa mimpi yang dulu itu cuman tidur aja dulu gitu loh, nggak hilang gitu. Keinginan saya untuk melayani menjadi hamba Tuhan itu kayaknya nggak hilang, masih tetap ada tapi cuman terkubur aja dulu sementara gitu. Nah setelah itu saya kerja 6 tahun di perusahaan. Saya mundur resign waktu itu 2006 awal, saya ingat sekali. Tapi adik saya kan 4 ya, adik saya 4. Banyak ya Kak? Anak pertama dan orang tua saya itu cuma petani kecil ya di kampung. Jadi saya ini tulang punggung sebenarnya. Jadi orang tua saya berharap saya kerja bagus, punya duit tiap bulan gaji buat bantu adik-adik. Dan memang itu saya lakuin. Saya mundur lah. Sempatlah ada sedikit konflik dengan orang tua karena saya mundur dari perusahaan terus bingung nggak tahu mau ngapain gitu. Memang ada adik saya mau sekolah teologi waktu itu karena kan mau jadi pendeta gitu ya. Cita-cita awalnya ya Kak. Tapi karena adik saya 4 terus kalau saya sekolah sekarang adik saya sekolahnya gimana gitu. Terus saya buka usaha di Medan, saya buka warung makan. 4 tahun berjalan. Jadi dari situlah saya bisa menyekolahkan adik-adik saya. Kemudian 2009 kan umur nambah terus ya. Nambah ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan umur saya nambah terus nih. Kapan saya mau sekolah teologi kalau mau jadi pendeta nih kalau gini-gini terus gitu. Akhirnya 2009 saya membulatkan tekad, ngomong sama orang tua, ngomong sama adik-adik, saya harus sekolah gitu. Pergilah saya ke Jogja, luluslah MDiv-nya dari sana karena kalau S1-nya non teologi kan nggak boleh langsung ke PH gitu ya.
terus lulus MDiv, belum lulus tapi dapat beasiswa untuk MTH ke Korea Selatan. Lanjut lah. Iya, jadi lanjut dulu 2 tahun di Korea Selatan, pulang bukannya langsung jadi pendeta dong ya. Tapi ngapain lagi nih Kak? Apa yang belajar? Saya pulang dari Korea Selatan malah tertarik mengajar jadi dosen teologi waktu itu. Saya sempat mengajar Alih lagi ya Kak. di STT. Jadi ini belok-belok dulu Iya, nih ya, belok-belok. ya, Kak. Terus di situ tapi terus bergumul sebenarnya. Ini Tuhan bener nggak sih saya mau jadi pendeta gitu. Akhirnya dipertemukan dengan orang-orang HKI gitu ya, sharing-sharing lagi tentang pelayanan di HKI karena saya dari lahir sudah di HKI, dan kemudian adalah kesempatan untuk ikut vikaris di HKI, dan akhirnya ditahbis jadi pendeta di HKI. Akhirnya jadi pendeta sesuai dengan impian Kakak yang dulu. Tahun 97 loh itu. 97 udah mau jadi pendeta ya? Betul, dan terrealisasi 2018. Berarti berapa tahun Kak? Berapa belas tahun itu Coba ya? itu lama makanya ya. Lama ya Kak? Jadi jalannya tuh berliku-liku ya, tapi pada akhirnya Tuhan menghantarkan ke situ. Tuhan mengantar. Gimana Kakak yakin Kak kalau diri Kakak memang panggilannya sebagai pendeta? Apa yang membuat Kakak yakin Kakak harus meninggalkan, tadi udah bisa apa Kak? 6 tahun bisa menghasilkan uang, bisa mensekolahkan adik-adik. Tadi pendeta kan Kakak udah bilang ya, gak ada uangnya, ya kan? Gak bisa kaya. Apa yang membuat Kakak yakin kalau Kakak ini memang, ini Tuhan mau Kakak untuk menjalankan panggilan hidup Kakak sebagai pendeta? Apa Kak? Ya mungkin pengalaman orang beda-beda ya, tapi pengalaman saya yang mungkin belum tentu juga sama dengan yang orang alami. Ketika saya udah bekerja, sebenarnya ada kegelisahan gitu, ada kegelisahan yang kayaknya bukan di sini ya gitu. Terus ketika saya juga buka warung, sebenarnya buka warung itu mungkin menurut orang punya warung itu kayak sepele gitu. Tapi jangan salah, duitnya lebih banyak daripada kerja di perusahaan gitu Bisa ya, bisa jadi ya. Terus kita bisa ngelola sendiri gitu ya. Jadi pebisnis itu emang keren ya. Tapi di situ pun saya ngerasa kayaknya bukan ini deh Tuhan gitu. Jadi memang terus bergumul ya, terus bergumul dan bertanya Tuhan ini yang mana. Kalau menurut saya memang panggilan itu kan semua orang dipanggil untuk percaya dan beriman kepada Kristus. Cuman kemudian panggilan iman kepada Kristus itu kemudian akan membawa kita hidup ini mau dihabiskan dengan apa menjadi berkat menunjukkan iman itu gitu kan ya. Jadi orang harus mencari pekerjaan mana atau bagian bidang mana yang memang Tuhan tempatkan dia di situ untuk menunjukkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi artinya gini, kalau orang salah mencari pekerjaan atau memaksakan diri di sebuah bidang, mungkin dia akan tidak nyaman, tidak damai sejahtera, dan dia akan mencari-cari terus. Jadi menurut saya salah satu kuncinya adalah damai sejahtera. Kalau kita memilih sesuatu, kita mengalami damai sejahtera Tuhan, mungkin memang itulah yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita masih mengalami kegelisahan, masih terus mencari, masih belum nggak oke kayaknya nih, bukan ini kayaknya nih. Dan kita harus terus bertanya sama Tuhan sih, supaya kita diarahkan kepada mana yang memang menurut Tuhan itu yang dikehendaki untuk kita gitu. Jadi bentuk konfirmasi dari Tuhan ke kita adalah damai sejahtera itu ya, menurut saya itu, ya. Pengalaman saya begitu. Sampai saat ini masih meminta Tuhan untuk memberikan damai sejahtera itu di dalam hati Kakak? Terus saya kira itu proses ya. Sepanjang kita hidup terus harus bergumul, apa yang sudah dilakukan sekarang terus harus berproses dan terus bertuhan, apalagi nih yang harus melakukan. Karena kan menjadi pendeta juga ada banyak hal yang harus kita lakukan kan, misalnya kayak pandemi sekarang nih, kreativitas apa nih yang harus kita lakukan untuk melayani jemaat kita, misalnya terus berproses bukan dalam arti lagi mencari apakah ini pekerjaan kok apa bukan di situ lagi, tapi terus bertanya, berproses untuk lebih kreatif, lebih menjadi berkat yang lebih maksimal untuk banyak orang gitu sih. Ada nggak sih Kak pengalaman nih Kak selama Kakak jadi pendeta udah berapa tahun lah Kak? Belum lama. Lama Kak? Belum lama. Berapa tahun? Baru 2 tahun. Pengalaman dalam 2 tahun ini Kak, apa sih pengalaman yang pertama enak dan gak enaknya deh? Enaknya apa? Jadi hamba Tuhan jadi pendeta, apalagi hamba Tuhan yang tadi perempuan, kedua jadi pendeta ya kan Kak? Terus enaknya apa? Terus gak enaknya apa Kak? Mana duluan nih? Kadang yang enak dulu, yang enak ya Kak? Boleh ya? Yang gak enak dulu. Oh gak enak deh, ya udah deh gak enak, nanti biar ujungnya enak ya Kak? Gimana Kak? Yang gak enaknya itu yang enak dulu deh. Yang enak, oke, yaudah yang enak nih sekarang. Karena yang enaknya dikit, yang gak enaknya banyak. Oh iya, yang enaknya dikit ya. Dan kebetulan aja Kak, apa Kak yang enaknya Kak? Yang enaknya itu mungkin kalau jadi pendeta di orang Batak itu kan lebih dihormati ya. Walaupun sebenarnya pendeta laki-laki jauh lebih dihormati sebenarnya. Pengalaman saya ya. Tapi tetap kalau dibilang pendeta nih lebih dihormati begitu. Itu enaknya ya Kak. Terus mungkin yang kedua bisa ketemu banyak orang, bisa melayani mulai dari anak kecil sampai orang tua. Artinya kalau saya khotbah kan bisa khotbahin opung saya juga saya khotbahin gitu ya. Pada saat jadi pendetanya ya kan Di rumah kan belum tentu saya bisa ngomong gini-gini ya. Tapi kalau saya di mimbar, opung saya pun hula-hula saya pun bisa saya khotbahin. Mungkin itu enaknya ya. Tapi nggak enaknya banyak nih. Misalnya
nggak punya waktu kayak orang lain gitu ya, bisa liburan seenaknya, bisa jalan-jalan bebas gitu ya. Terus kalau jadi pendeta kan selalu jadi apa ya, kayak role model gitu ya. Misalnya tontonan juga ya. cara berpakaian pendeta selalu dikomentari gitu kan. Jadi saya harus menjaga banget gitu ya, misalnya nggak boleh, jangan pakai ini nanti orang bilang apa gitu kan, jangan ngomong kayak gini nanti orang bilang apa gitu. Jadi kesannya itu semua itu harus serba dibatasi. Jadi kayak nggak bisa ekspresi bebas kayak orang-orang gitu loh. Itu yang gak enak ya? Iya, itu nggak enak banget itu. Terus orang bisa cuti enak banget gitu kan, mau liburan. Kalau pendeta kan 24 jam, kalau misalnya ada yang sakit jemaatnya, ada yang meninggal, macam-macam, mesti standby gitu. Jadi nggak bisa cuma mikirin diri sendiri, emang dari awal itu udah panggilan juga ya gitu. Terus nggak enaknya lagi apa ya, kalau saya, pendeta perempuan itu ditakuti ya. Misalnya saya kan belum nikah nih ya. Kalau ada jemaat ya, jemaat Alang punya anak jemaat boleh menghubungi ya. Kalau ada cowok-cowok malah takut gitu, iya. Jadi agak susah di dalam dunia percintaannya ya. Susah ya Kak, jujur ya Kak, susah ya Kak. Jadi gimana Kak? Karena orang kata gitu kan, pendeta perempuan lagi kan, terus S2 lagi gitu kan, terus udah berumur lagi. S2-nya 2 kali lagi ya kan Kak? Banyak ya kan gelarnya kan Kak? Terus lagi kan udah tua gitu kan. Maksudnya orang kata gitu kan nggak berani, misalnya ada cowok lebih muda tuh nggak berani misalnya. Deketin, nggak berani. Ya, jadi status pendeta itu juga kadang susah untuk jadi cowok-cowok tuh pada takut lah pokoknya. Gitu yang nggak enaknya. Ada lagi nggak? Mungkin itu dulu gitu ya. Nanti kalau kebanyakan nggak enak ya nanti banyak kan. Nah, takutnya teman-teman yang muda ya kan Kak, tadinya niatnya mau jadi panggilan jadi pendeta, jadi mundur. Apalagi perempuan makin takut ya jadi pendeta ya. Tapi jangan salah, sekarang itu dipenuhi perempuan loh. Jadi banyak perempuan. Ya. Emansipasi wanita ya kan Kak. Benar. Kak, setiapnya nggak enaknya itu kadang membuat Kakak pengen mundur gak sih jadi pendeta Kak? Enggak sih, enggak sama sekali. Kalau mundur tuh enggak sama sekali. Enggak pernah. Justru kalau misalnya ada sesuatu gitu yang enggak enak, udah tahu dari awal, memang resikonya itu. Jadi memang dalam hidup memang kita selalu harus paham ya. Misalnya kalau kita memilih A, setiap pilihan itu pasti ada resikonya, ada konsekuensinya. Jadi ketika saya memilih jadi pendeta, saya udah tahu cowok-cowok pasti takut. Itu saya udah tahu dari awal dan saya udah siap untuk itu gitu kan. Kalau misalnya jadi pendeta, udah pasti dilihatin orang, cara berpakaian, cara ngomong, everything dinilai orang. Itu saya udah tahu, dan saya udah siap untuk itu, dan saya udah siap membatasi diri saya gitu. Jadi mundur sama sekali enggak. Enggak pernah berpikir untuk mundur sih. Ya paling menantang diri terus gitu supaya tetap jangan stres. Misalnya kalau terlalu banyak omongan-omongan, misalnya santai aja, berusaha berteman dengan semua orang gitu sih. Gitu ya kayak dan gak enaknya juga jadi pendeta mungkin banyak ketemu orang tadi Kakak bilang ya kan, makin memperluas pertemanan ya kan Kak. Betul. Bahkan dari Sabang sampai Merauke bisa kenalan ya kan Kak. Betul. Kak, gimana nih Kak, mungkin Amang dan Inang, teman-teman semuanya yang ada di rumah sana, apa yang harus dilakukan sebelum mau ngambil jadi pendeta nih Kak? Mungkin ada yang cita-cita jadi pendeta dalam pelayanan nih Kak, skup kecil. Ada tips-tips dari Kakak nggak sebagai pendeta? Bagaimana tadi kan dari guru sekolah minggu tuh Kakak kan didorong ya kan, bukan yang Kakak yang mau. Apa tips langkah awal untuk bisa melayani sih Kak? Ada tips melayani, mau melayani dulu ya? Ya, melayani dulu. Iya. Gimana? Saya kira sih untuk melayani itu yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan, itu yang pertama. Mau dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang kan orang muda zaman sekarang itu misalnya nggak percaya diri. Merasa suaraku nggak bagus, talentaku nggak ada, aku begini, minder gitu ya. Yang pertama harus mau dulu dipakai oleh Tuhan gitu. Kalau udah mau, nanti akan terlihat sendiri apa yang bisa kamu berikan untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya kayak sekarang pandemi kan, mungkin dia memang nggak bisa nyanyi, tapi kan dia bisa edit video misalnya, dia bisa jadi kameramen misalnya, dia bisa bantu-bantu di belakang layar yang orang nggak pernah tahu gitu. Tapi kan itu berharga di mata Tuhan gitu. Jadi yang pertama harus mau dulu. Setelah itu lihat kamu mau bisa memberi apa, lihat talentamu, lihat kelebihanmu, lihat dirimu, kenali dirimu dengan baik, terus cari apa yang bisa kuberikan. Pasti ada gitu untuk melayani ya. Gitu. Nah kalaupun misalnya kamu belum siap-siap banget, bertanyalah kepada yang senior, bertanya dan terus belajar, cemplungkan dirimu dalam pelayanan, jangan takut dan jangan berencana tapi nggak pernah dilakukan gitu. Nantilah tahun depan lah, nantilah tunggu sini lah, habis waktunya. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah datang gitu. Jadi nggak sempat lagi melayani ya kan Kak? Jadi harus segera gitu. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini lakukan, jangan tunggu besok-besok gitu kan. Jadi mau dipakai, lihat dirimu, apa yang bisa kamu kontribusikan, belajar
bertanya kepada yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, terus masuk di dalamnya dan lakukan. Nanti kamu akan belajar sendiri, akan terus berproses dan improving gitu, akan lebih bagus lagi gitu. Kalau untuk mengambil panggilan jadi hamba Tuhan ya Kak, tadi jadi pelayannya ya Kak. Ya. Jadi hamba Tuhan ya kan, ini kan nggak mudah ya kan. Ya, Satu keputusan hidup yang nggak bisa, kan Kakak bilang nggak boleh mundur ya kan, harus maju terus, nggak bisa berhenti. Ntar aja deh Tuhan, aku jadi hamba Tuhan. Apa nih Kak langkah apa? Mungkin ada yang di rumah sana yang ingin menjadi pendeta, atau mungkin setelah tengah hidupnya pengen jadi pendeta, apa yang harus langkah awal yang dilakukan? Satu sih ya, saya mau mengatakan kepada anak-anak muda nih, melayani Tuhan tuh nggak harus jadi pendeta. Itu satu, ya kan? Panggilan hidup itu nggak harus jadi hamba Tuhan seperti saya jadi pendeta, nggak harus gitu ya. Kamu bekerja di perusahaan juga itu melayani Tuhan maksimal kalau kamu melakukannya dengan hati yang sungguh mau melayani Tuhan, ya kan, jujur, sungguh-sungguh gitu kan, itu juga memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi nggak cuman jadi pendeta hamba Tuhan gitu ya, semua pekerjaan itu mulia di hadapan Tuhan, tergantung bagaimana kita menjalaninya gitu kan, namanya menjadi berkat. Pekerjaan orang harus banyak, harus beragam. Kalau jadi semua pendeta kan yang lain siapa yang ngerjain gitu. Tapi kalau ada yang mau jadi pendeta, tentu aku sangat bahagia ya, ada generasi penerus. Tips yang pertama adalah apa nih Kak? Yang pertama, memang kamu terus harus bertanya kepada Tuhan, apakah memang itu? Jangan itu gara-gara keinginan opung, keinginan mama bapak, atau tulang, atau ameng boru. Dulu bapaknya nggak jadi pendeta, terus anaknya dicita-citain jadi pendeta, terus dipaksa-paksa gitu. Itu ya boleh ditawarin tapi jangan dipaksa. Jadi anak-anak muda nih, jangan pernah terpaksa jadi pendeta, atau karena kau nggak lulus di PTN negeri ya, nggak lulus di PTN A B C D, terus tiba-tiba lu cemplungkan dirimu di STT gitu. Jadi pendeta deh? Iya, jangan. Gitu. Terus boleh, ya? ada anak di rumah agak bandel dikit nih ya, udah pindah-pindah sekolah. Orang tuanya bisa gitu kan Kak? Pindah-pindah sekolah nih. Orang tuanya pikir kalau ini masuk STT nih bertobat ini nanti gitu. Jangan gitu kan. Takut biar tobat tahu sekolah kan kalau di pendeta. Jangan. Di STT juga dia bikin kacau kan. Jadi harus memang ada yang menggerakkan, berdoa terus supaya Roh Kudus memang menunjukkan itu memang pilihan kamu gitu. Karena memang saya yakin sekali ya bahwa Tuhan itu memproses seorang, kalau memang dia bukan di situ lama-lama juga akan tersaring dengan sendirinya. Tapi yang pertama yakini bahwa memang kamu yakin diproses Tuhan di sekolah teologi. Kalau memang udah yakin, pilihlah sekolah teologi yang bagus. Yang bagusnya. Kalau dulu orang mungkin gini ya, STT cuma diajarin berdoa, baca Alkitab, bisa berkhotbah, selesai. Sekarang ini di negara ini semua sekolah harus terakreditasi, harus kompeten, harus ilmunya mesti bisa dibuktikan, dedikasinya dibuktikan. Jadi carilah sekolah yang akreditasinya bagus. Yang bagus ya kan? Di negara ini. Kalau mau keluar juga nggak apa-apa dong, kayak kakak. Keluar dari mana maksudnya? Keluar negeri, boleh dong Kak. Boleh, bagus lagi gitu ya. Tapi di dalam negeri pun harus akreditasi dong. Jangan sekolah tanda kutip abal-abal gitu ya. Jadi karena anak Tuhan harus yang terbaik gitu. Nah nanti di situ pun tetap berproses. Jadi saya yakin sekali, dan karena saya mengalami itu, setiap proses itu sebenarnya ada titik-titik yang sebenarnya Tuhan mengarahkan kita kemana. Mungkin agak zigzag ya. Tapi pada akhirnya Tuhan akan mengarahkan kita ke situ gitu. Jadi yakini panggilan Tuhan, terus berdoa, terus berproses, dan sungguh-sungguhlah lakukan kalau memang itu sudah kamu yakini, dan siap dengan semuanya ketika kamu udah memilih. Siap. Jangan pernah mundur ketika banyak tantangan di depan. Tetap memandang maju panggilan hidupnya ya Kak, maju terus ya Kak. Kak, berbicara tentang story of life. Pernahkah ada titik terendah dalam hidup Kakak yang akhirnya Kakak merasa nyerah, atau Kakak merasa sudah nggak kuat, atau Kakak pernah nggak sih Kak titik terendah dalam hidup Kakak yang Kakak alami selama ini? Dan titik terendah apa ya? Pernah nggak Kakak merasa udah di bawah banget hidup Kakak? Mungkin dulu ya, ketika saya resign dari pekerjaan, saya rindu sekali mau sekolah teologi, tapi saya nggak bisa karena harus mikirin adik-adik saya tuh. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan aku nggak tahu mau ngapain. Apakah mau cari kerja baru? Padahal saya udah lepasin yang kemarin. Mau ngapain saya Tuhan? Saya sempat agak bingung dan linglung waktu itu. Tapi entah kenapa, saya yakin itu pimpinan Tuhan ya. Ada ide untuk membuka warung, padahal saya kan cuma bisa masak di rumah ya, tapi memang katanya enak sih. Ya udah, saya kira itu tuntunan Tuhan. Jadi saya diarahkan lagi ke titik yang seharusnya gitu. Ini terendahnya di situ, 2006 lah, 2006 awal. Kalau untuk memulai bangkitnya Kak,
apakah kakak cuman berdua dengan Tuhan saja? Apakah memang membutuhkan orang lain atau membutuhkan komunitas yang memang menjadi bantuan kakak untuk bisa kembali lagi bangkit, bisa melayani itu? Saya kira kita orang percaya memang perlu hidup di antara saudara-saudara yang lain ya. Dan Tuhan juga kan, gereja itu kan kumpulan orang-orang, bukan sendirian gitu. Saya punya sahabat-sahabat yang menguatkan saya, bahkan ketika saya studi, saya udah habis tabungannya, teman-teman saya pernah mengirimi saya uang tiap bulan dari gaji mereka waktu saya kuliah. Iya. Jadi saya kan tabungan saya nggak cukup 3 tahun ya, karena saya harus membiayai adik-adik saya juga. Saya sambil jualan batik, semua yang Dikerjakan. saya jualin Semua kakak iya, kerjakan saya kerjain semuanya. pokoknya, karena harus bayar kehidupan sendiri di Jogja, harus bantu orang tua juga untuk adik-adik. Dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang juga sama-sama percaya sama Tuhan dan mendukung saya, mengirimi saya bantuan mereka tiap bulan. Itu saya syukur sekali, sama saya tahu tuh jalan Tuhan menolong saya. Dan saya butuh, dan saya kira semua orang butuh itu, butuh sahabat-sahabat, keluarga yang terus mendukung. Itu kan support sistemnya penting sekali gitu. Jadi Selain berdoa, kita butuh dukungan. kita butuh komunitas yang bisa mendukung ya Betul, Kak. betul. Oke Kak, saya sempat pernah mendengar salah satu khotbah kakak tentang Apa tuh? percaya ya kakak. Pernah nggak Kak, kakak sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, tapi komplain dengan apa yang sebenarnya kakak punya saat ini? Mungkin tidak dianggap, kakak kok aku hambamu, tapi aku cuma dapat gini Tuhan. Kakak tadi bilang kakak belum menikah, mau jadi pendeta nggak kaya. Kakak pernah nggak komplain sama Tuhan tentang hidup kakak? Gimana Kak? Mungkin ya saya komplain itu ya, maksudnya gini. Itu masih komplain sama Tuhan? Komplainnya gini, Tuhan dari dulu saya berdoa saya menikah gitu. Walaupun teman-teman saya bertanya, jangan-jangan kamu berdoa selibat ya, kamu mau mengajang ya gitu ya. Saya bilang enggak, saya itu mau menikah gitu. Cuman yang saya pertanyakan sama Tuhan adalah, Tuhan saya kan dari dulu berdoanya menikah, kenapa sampai sekarang kamu nggak ngasih jodoh gitu. Tapi saya yakin karena saya masih terus berdoa menikah, saya yakin Tuhan mendengar doa saya, hanya mungkin dia masih menahan orangnya. Tetap beriman ya Kak? Tetap beriman. Tetap beriman. Saya yakin suatu saat Tuhan akan munculkan dia, belum sekarang gitu. Saya masih percaya. Tetap percaya, yakin Tuhan, ya? Tuhan pasti Nggak jawab. mempersalahkan Tuhan atas Enggak, kondisi enggak, itu ya? enggak. Saya cuma gini, Tuhan kok lama banget gitu. Jadi doanya tetap sama Tuhan, Tuhan kok lama Iya, banget kapan nih lama waktunya? Tuhan mau kapan ditunjukin orangnya? Tapi saya yakin pada saatnya Tuhan akan tunjukin. Saya yakin. Salah satu ayat di NKB ini teman-teman, ada yang berkata, hidupmu kitab terbuka, ya kan? Orang mampu membacanya, apakah memang Yesus ada di dalamnya? Bagaimana kakak merasakan story of life kakak bisa menjadi kitab terbuka bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang kakak impikan, apa yang kakak harapkan dari hidup kakak sebagai pendeta, sebagai anak, sebagai banyak lah ya kan Kak yang kakak lakukan, sebagai dosen juga ya kan Kak? Bagaimana tentang hidup kakak bisa jadi kitab terbuka itu? Ya, saya kira kembali ke tadi ya, bahwa semua orang dipanggil untuk percaya dan beriman kepada Kristus, kemudian bagaimana dia menjalani hidup sebagai orang percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang itu melihat ada Kristus yang ada di sini gitu loh. Saya kira dan semoga juga jemaat yang menonton hari ini boleh melihat dari kisah hidup saya yang tidak terlalu panjang, tapi bagi saya udah cukup panjang gitu ya. Lama ya Kak? ada doa yang udah dijawab, tapi ada juga doa yang belum dijawab, masih terus dinanti-nanti gitu ya. Dan terus beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun tepat pada waktunya menjawab semuanya, dan berharap semua orang yang mengenal saya dengan dekat ataupun dari jauh bisa melihat bahwa memang mengikut Tuhan itu butuh keteguhan hati gitu. Kadang-kadang up and down hidup itu kan selalu ada gitu ya. Kadang-kadang ketika doa kita tidak dijawab pun itu bisa membuat kita seperti kurang bersemangat atau seperti ya bisa juga marah sama Tuhan. Kalau saya mungkin sudah tidak marah ya, karena udah terlalu lama. Jadi udah sama rata aja. Cuman tinggal ya terserah Tuhan aja lah. Tinggal tunggu Tuhan aja lah ya. Tapi penting untuk kita pahami bahwa sekali kita bilang kita beriman kepada Tuhan, memang seumur hidup kita harus nunjukin bahwa kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, berusaha untuk tetap di jalurnya Tuhan gitu ya. Apapun tantangan yang ada di depan, tidak pernah mundur, tapi berusaha untuk maju terus dan menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Walaupun itu nggak mudah, pasti nggak mudah. Iya, pasti nggak mudah ya. Akan terus berproses ya kan Kak? Tapi mampu, karena Tuhan yang memampukan. Nggak pernah lupa kalau ada Tuhan. Iya. Ada pesan terakhir kakak yang kakak mau sampaikan? Mungkin bagi siapa saja nih kakak bisa berpesan terakhir kepada
jemaat mungkin, kepada orang tua, atau kepada siapapun yang memang kakak mau sampaikan pada saat ini, silahkan kak. Ya, kepada semua amang inang, teman-teman pemuda, siapapun yang sedang menonton channel ini, hidup kita ini adalah peziarahan ya. Peziarahan dan terus akan mencari perjumpaan dengan Tuhan gitu. Jadi setiap titik-titik itu adalah proses. Tapi di setiap titik itu entah kita lagi dalam titik terendah atau titik aman, dalam semua titik itu ada Tuhan gitu. Jadi ketika kita dalam titik terendah, ingatlah Tuhan siap mengangkat kita. Dalam titik yang aman, bersyukurlah karena itu pasti karena Tuhan turun tangan gitu. Jadi tetap maju ke depan, jalani panggilan hidup kita dengan setia, apapun yang terjadi, yakinlah Dia yang Immanuel itu akan tetap bersama dengan kita. Dan mari jalani panggilan hidup kita dengan sukacita dan berkarya luar biasa untuk Tuhan. Semoga semua yang disampaikan hari ini bisa jadi berkat ya kak ya. Amin. Bagi Amang Inang, bagi jemaat terkasih semuanya, seperti lagu Hidupmu Tetap Jadi, kita terbuka, setiap orang bisa membacanya, ada Yesus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.